Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, alhamdulillah selesai 2 bab teman-teman kita ambil, dan untuk bab selanjutnya atau kajian selanjutnya adalah tentang Sahih Adabul Mufrad. Silakan dibuka, yang punya buku hitam boleh dibuka halaman 458. Mengunjungi saudara sesama muslim. Kemarin di tempatnya Bulis itu kita bahas Sahih Adabul Mufrad lah ya. Tentang apa? Oh, tentang dekatnya Fatimah dengan Rasulullah SAW ya. Seorang ayah dekat dengan anaknya. Baik. Berarti yang bab berziarah ini belum ya. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan belajar tentang bab mengunjungi sesama muslim. Saya bacakan hadisnya. Haddatsani Abdurrahman bin Rozin qala mararna birrabada faqila lana ha huna Salama bin al-Aqwa fatainahu fasallamnahu alayhi fa akhraja yadayhi faqala bay'tu bihataini nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhraja kafalatun dhahmatun ka'annaha kaffun ba'irun faqumna ilaiha faqabbalnaha. Ya, teman-teman silakan dibuka buku hitamnya. Disebutkan dari Abdurrahman bin Rozin, ia berkata, ketika kami melewati daerah Robzah, ada yang berkata kepada kami, Salama bin Aqwa ada di sini. Maka saya datang menemuinya. Kami memberi salam kepadanya dan dia mengeluarkan kedua tangannya dan berkata, saya telah berbaiat kepada Nabiullah dengan kedua tanganku ini. Ya, bihataini. Kemudian dia memperlihatkan telapak tangannya yang gemuk seperti telapak unta. Kami pun bangkit mendekatinya dan menciumnya. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran untuk kita betapa pentingnya kita untuk mengunjungi saudara kita sesama muslim. Bukan untuk mendapatkan dunia dan seisinya, tetapi agar Allah ridho kepada kita. Dan ada beberapa keutamaan ya ketika kita mengunjungi sesama muslim. Dan yang dimaksud mengunjungi sesama muslim itu bukan bagian dari karib kerabat kita. Ya, karena kalau bagian dari kerabat kita, karib kerabat kita namanya silaturrahim. Faidahnya beda lagi. Jadi fadilahnya beda lagi. Lebih besar mana silaturrahim dan mengunjungi sesama muslim? Lebih besar silaturahim. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita mengunjungi besti kita yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan karib kerabat, itu namanya bukan silaturahim, tapi namanya berkunjung. Atau dalam bahasa Arab artinya adalah ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata beliau? Subhanallah. Barang siapa yang dia mengunjungi sesama muslim karena Allah, maka Allah sediakan rumah di dalam surganya. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, man ada maridhan au zara akhan fillahi nadahu munadi
intibta wa taba mamsakin wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Subhanallah ibu-ibu. Kadang kita ini sibuk membuat rumah di dunia. Kita sibuk untuk bermegah-megahan menempati rumah dunia. Tapi kita lupa meminta kepada Allah agar dibangunkan rumah di dalam surganya. Maka di antara cara agar kita dibangunkan rumah di dalam surganya Allah, sering-seringlah mengunjungi saudara kita sesama muslim. Dan ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada hambanya yang senang mengunjungi sesama muslim. Yang kedua teman-teman, Allah itu cinta kepada orang-orang yang hobinya mengunjungi sesama muslim. Faslun fadlul mahabba fillah wa annaha sababun li hubbi fillah. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen Allah cinta kepada kita, maka sering-seringlah mengunjungi saudara kita sesama muslim. Walaupun tidak ada keperluan, hanya mengunjungi saja, pengen tahu kabarnya. Kan kadang kalau kita kan mengunjungi sesama muslim itu misalnya COD-an. Nah, berarti kan ada keperluan di dalamnya, ya enggak? Atau apa lagi, ibu-ibu? COD-an atau apa lagi? Karena teman kita baru pulang umroh misalnya. Atau misalnya apa lagi? Mau hutang. Mau berhutang, mengunjungi. Tapi kan dia niatnya berhutang gitu ya. Atau apa lagi? Apa? Sakit atau apa lagi? Selain itu apa ibu-ibu? Kenapa? Oh, walimah, mengunjungi sesama muslim walimah. Tapi walimah itu punya fadilah sendiri. Berarti kan ada keperluan walimah gitu ya. Dan walimah ini nanti ada fadilahnya sendiri. Ya. Jadi kan kalau kita misalnya nih melewati sebuah tempat di mana ada saudara kita tuh di situ, teman kita, bestie kita gitu ya. Nah, kan kadang hati kita akan mengatakan mampir enggak ya gitu ya. Atau misalnya kita mau mengunjungi sebuah kampung, sebuah tempat. Ya, sebaiknya gimana? Kalau kita mau mampir ke tempat teman kita atau saudara kita sama muslim, ya kita kabari dulu. Ya Mbak Yu, aku mau mampir ya ke rumahmu loh. Ngapain? Ya di rumahku nggak ada apa-apa. Ya saya juga nggak pengen apa-apa gitu ya. Cuman pengen tanya aja kabarnya seperti apa. Dan saya pengen mendapatkan fadilah agar dicintai oleh Allah. Masya Allah, keren pakai banget. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu adabnya. Ya, kalau mau mampir, mau berkunjung, beritahu dulu tuan rumah. Barangkali tuan rumahnya pas ada keperluan. Dan ini pun sempat terjadi kepada kami. Ya, jadi saya dan Ustaz Danan udah mau keluar, ada tamu datang gitu ya. Akhirnya kan kita nggak enak kalau sudah ada tamu ya sudah dipersilakan masuk. Ya padahal saat itu kami sudah ada jadwal gitu loh, sudah ada agenda yang menunggu. Nah, ini bukan bagian dari adab. Ya beritahu saudara sesama muslim kita kalau kita mau berkunjung. Dan jikalau memang misalnya teman-teman, saudara sesama muslim kita tidak berkenan untuk dikunjungi, ya jangan maksa. Ya, yo berkunjung aja kok ya ora oleh gitu ya. Aku ki orang ngapa-ngapain gitu ya, jangan maksa. Ya. Dan kalau kita berkunjung ke sesama saudara muslim, tidak perlu berlama-lama. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu saudara muslim kita. Kan bingung tuh teman-teman kalau kita ketamuan ya tamunya nggak pulang-pulang, terus kita kepiye gitu kan ya. Rasulullah SAW saking malunya Rasulullah pernah suatu hari kedatangan para sahabat masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menghidangkan makanannya sudah habis. Tapi sahabat ini belum bangun-bangun. Ya, Rasulullah akhirnya keluar meninggalkan para sahabat-sahabat itu. Pulang balik masih ada tamunya. Sampai sekelas Rasulullah tuh rapena gitu loh. Bilang ayolah mbok yo bubaran gitu ya. Itu nggak enak tuh. Sampai Allah menurunkan wahyunya. Subhanallah. Berarti ini terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi kita kalau mau mengunjungi saudara sesama muslim kita ya sudah secukupnya saja. Ya. Duduk, ada keperluan, 5 menit, sudah pamit. Ya. Dan itu sudah saya biasakan ya, karena saya biasanya kalau kemana-mana diantar oleh Ustaz Danan, ya, nggak bisa nyetir, nggak bisa kemana-mana ya, kecuali sama beliau ya sudah. Ya istriku kalau bertamu jangan lama-lama, 10 menit ya. Teman-teman yang pernah saya kunjungi biasanya hafal. Ya buru-buru udah selesai pulang gitu ya. Karena subhanallah teman-teman, jangan sampai apalagi kita berbicara sesama wanita ya. Biasanya awalnya berbicara masalah jadwal pengajian gitu ya.
lama-lama berbicara masalah diskonan, ya terakhir gibahan. Nah, ini kan parah, ya. Jadi berkunjunglah ya untuk keperluan secukupnya saja. Ya, tidak perlu sampai berlama-lama. Karena kalau kita nggak pulang-pulang, kasihan tuan rumah. Baik. Kemudian teman-teman, nanti di akhirat orang-orang yang mencintai karena Allah, nah ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah sesama manusia, saling mengunjungi, maka ia akan berada di mimbar-mimbar yang tinggi dan dalam keadaan bercahaya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Haqqat mahabbati 'alal mutahabbina, fi haqqat mahabbati 'alal mutazawirina, wa fi haqqat mahabbati 'alal mutabadilina. Wahum ala manabir min nuri yaghbiduhum nabiyyuna wasiddiquna bimakanihim. Apa kata Rasulullah? Ya, aku berhak mendapatkan kecintaan ya terhadap orang yang saling mengunjungi, dan berhak mendapatkan kecintaan, dan orang-orang ini akan berada di mimbar-mimbar, di mana mimbar-mimbar tersebut akan Allah berikan cahaya pada orang-orang tersebut, sehingga membuat para nabi dan orang-orang salih mereka iri dengan orang-orang tersebut. Maksudnya para sahabat bertanya waktu itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka para siddiqun? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah. Subhanallah. Dan Allah itu zat yang maha tahu ketika kita niatnya untuk apa mengunjungi saudara kita. Ya, kalau niat kita mengunjungi saudara kita biar dapat traktiran, maka sudah tidak lagi mendapatkan fadilah ini. Kalau kita niatnya mengunjungi saudara kita karena apa teman-teman tadi? Berhutang. Ya. Karena untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, maka sudah tidak dapat lagi keuntungan ini. Ya, luruskan niat itu menjadi sesuatu yang harus kita fokuskan, kita prioritaskan. Kenapa? Karena jikalau kita salah niat dalam beribadah, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Baik. Terakhir teman-teman, orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka nanti di akhirat akan saling mencari. Subhanallah. Jadi yang biasanya berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim, ketika tidak melihat saudara sesama muslimnya di dalam surga, dia akan mencari. Minta sama Allah, ya Allah, mana bestiku yang dulu aku berkunjung, atau dulu bestiku mengunjungiku. Ya, kata Allah, belum ada di surga kah? Aku belum lihat, gitu ya. Oh, berarti belum masuk surga. Maka besti yang solihah ini akan memberikan syafaat kepada bestinya, sesama bestinya yang dicintai karena Allah ketika di dunia, dan Allah masukkan ya besti yang belum masuk surga ke dalam surganya Allah untuk menyenangkan penghuni surga yang telah dulu masuk surga. Ya, dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya di akhir zaman ini, ya, pandai-pandailah dalam bergaul. Carilah teman-teman yang salihah yang kelak bisa membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman yang salihah tidak membiarkan kita berada di dalam jurang maksiat. Teman yang salihah senantiasa akan mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang salihah ini tulus dalam mencintai kita, tidak menginginkan sesuatu dari dunia yang fana ini. Mereka jujur kepada kita, mencintai karena mereka sayang kepada kita. Mereka pengen kita sama-sama masuk surga bareng, ya. Di mana nanti kita semuanya teman-teman di akhirat tidak ada keinginan kecuali kita masuk surga. Dan teman-teman yang salihah ini akan bisa mempengaruhi agama kita di dunia. Apabila kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang salihah, agamanya baik, maka insya Allah kita pun ikut ketularan baik. Tetapi sebaliknya, kalau besti kita, teman kita tidak baik, maka lambat laun kita pun akan terbawa olehnya dalam ketidakbaikan. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, ya, agar kita diberikan teman-teman yang baik, komunitas yang baik, pergaulan yang baik, karena sesungguhnya kita hidup di dunia hanya sebentar, dan teman-teman yang baik ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah menjadi jenazah, maka mereka akan mengantarkan perpisahan terakhir dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turut serta mengiringi jenazah kita dengan menyolati kita semuanya. Jangan sampai menyesal teman-teman
ya di dunia kita tidak mendapatkan teman yang salihah, karena kelak di akhirat ada orang-orang yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah, kemudian dia berkata kepada Allah, ya laitani mattakhadtu khalila, ya Allah, kalau di dunia kemarin aku tidak mengambil dia sebagai temanku, mungkin saya selamat sampai ke surgamu. Tapi ketika di dunia saya jadikan dia sebagai teman karibku, teman dekatku, akhirnya ketika di akhirat masuk ke neraka bareng besti yang jeleknya. Ya, dan ini bagian dari sebuah peringatan untuk kita semuanya. Ya, karena jangan sampai kita menyesal di akhirat gara-gara salah bergaul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persahabatan kita, ukhuwah kita senantiasa dilandasi karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita. Pada masanya kita dipanggil oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil dengan hati yang bening. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Taib. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.